Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Ngerayat Production. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghitung luas poligon menggunakan ArcGIS. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita buka ArcGIS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam software ArcGIS. Di sini kita punya data save file administrasi desa. Oke. Dan juga kita di sini punya data ketinggian lahan. Nah, di sini datanya masih berupa raster ya. Oke, jadi yang pertama untuk menghitung luas. Nah, di sini kita pakai yang data save file dulu karena ini adalah data yang paling sering digunakan dan cukup gampang. Kita klik kanan di bagian administrasi desa, open attribute table. Nah, oke, jadi di sini sudah ada tabelnya. Nah, sekarang kita akan membuat field baru. Caranya kita klik di sini, table option, lalu klik add field. Nah, di sini kita kasih nama tabelnya. Kita kasih nama luas. Lalu tipenya diganti menjadi double. Oke. Nah, sekarang di paling kanan sini sudah ada field yang baru yang akan kita isi luasnya. Nah, caranya di sini adalah kita klik kanan, calculate geometry. Nah, namun di sini bagian areanya, ini bagian area yang bakal untuk menghitung luasnya. Di sini masih disable, jadi belum bisa. Kenapa? Karena koordinat sistemnya yang kita pakai di sini adalah WGS 1984. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus ubah dulu koordinat sistemnya menjadi UTM. Nah, di sini bagian layers kita klik kanan, properties. Nah, lalu di bagian sini koordinat sistem kita ganti menjadi UTM. Nah, zonanya 4849S. Untuk mengetahuinya kalian bisa lihat di peta berikut ini. Nah, petanya ini bisa kalian download, linknya ada di description, dan kalian bisa sesuaikan sendiri wilayah yang akan kalian hitung luasnya itu berada di zona yang mana. Nah, karena di sini kita menggunakan Kecamatan Majalengka, di sini termasuk 49S. Oke. Nah, setelah itu kita ke bagian tabel luas lagi, klik kanan, calculate geometry. Nah, maka di sini areanya sudah bisa. Unitnya kita ganti menjadi hektar. Ini bisa kalian sesuaikan lagi, bisa kilometer persegi atau meter persegi. Kita di sini pakai hektar, klik OK. Nah, maka luasnya di sini sudah terhitung. Setelah itu kita kembalikan lagi, klik kanan properties. Kita kembalikan ke WGS 1984. Nah, di sini tetap ada luasnya. Ya, di situ sekarang kita sudah dapat luas untuk data save file. Nah, sekarang bagaimana kalau misal datanya seperti ini? Karena kalau di bagian sini dia nggak punya tabel ya, jadi open attribute table-nya nggak ada, sehingga harus kita ubah ke polygon dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik search, kita cari reclassify, terus aja refresh, nanti bakal muncul. Nah, yang ini reclassify spatial analysis. Oke, input rasternya kita pilih yang ketinggian lahan. Ini juga bisa dipakai untuk kemiringan lahan dan lain-lain yang olahannya itu awalnya dari data DEM. Nah, lalu di bagian kelasnya ini bisa kalian sesuaikan lagi. Misal karena di sini kelasnya ada 5, misal kalian ubah menjadi 4 atau 3, itu bisa dengan mengklik classify ini. Tapi di sini nggak bakal kita ubah. Sebagai contoh kita pakai ini aja. Langsung klik OK. Oke, sekarang akan muncul layer baru. Di sini namanya Reclass XT13. Lalu kita ke bagian Art Toolbox. Nah, setelah itu ke bagian Conversion Tools, kita klik tanda plusnya. Lalu from raster, pilih raster to polygon. Klik 2 kali. Nah, input rasternya kita pilih yang ini Reclass XT13. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah dapat data poligonnya. Kita bisa
hilangkan checklist ini dan ini. Nah, datanya sekarang sudah menjadi polygon. Kita klik kanan, open attribute table. Nah, di sini ketinggiannya tadi karena kelasnya itu dibagi menjadi 5, di sini akan berubah menjadi grid code. Kita klik 2 kali. Nah, di sini grid kodenya ada 1 sampai 5, cuman dia setiap poligonnya ini masih terpisah-pisah. Jadi dia ketinggiannya sama, di sini datanya masih terpisah-pisah. Ini bakal kita satuin dulu supaya lebih gampang. Caranya klik editor, start editing. Raster declass 19. Nah, sekarang kita mulai dari awal bagian yang grid kode 1 sampai yang akhir grid kode 1, yang paling bawahnya. Nah, oke, bagian akhirnya sini kita sambil klik tahan shift lalu klik ini. Nah, maka bagian satunya akan keblok editor merge. Oke. Nah, maka di sini akan menyatu yang grid kode 1. Begitu juga dengan yang 2, kita klik di sini, lalu kita klik di bagian yang paling akhir, yang paling bawah. Nah, 2-nya sini sambil tahan shift. Oke. Editor merge. Oke. Dia bakal menyatu. Yang 3, tahan shift, editor merge lagi. Oke, sini. Oke, menyatu lagi. Nah, yang terakhir ini yang kelima. Di sini lalu klik bagian bawah, editor merge. Oke, sekarang semua bagiannya sudah menyatu. Kita bisa klik di ujung sini supaya nggak keblok lagi. Kita ke editor, stop editing, save. Nah, sekarang kita seperti tadi bikin add field, bikin field baru, kasih nama luas, dan tipenya diganti menjadi double. Oke. Nah, kita ubah lagi propertiesnya menjadi TM. Klik di sini, calculate geometry, area, lalu pilih unitnya hektar. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah dapat luasnya. Kita kembalikan lagi ke WGS 1984. Nah, oke, itu dia. Sekarang kita sudah mendapatkan luas dari data save file ini. Ini bisa kalian gunakan untuk penelitian ataupun juga tugas kuliah. Oke, jadi sekian tutorial kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misal kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.